Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita dan menghantarkan kita memasuki hari ini, Kamis 11 November 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita memasuki ibadah kita dan marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 15 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan di sana. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, betapa cepat dan mudahnya Tuhan dipersalahkan ketika kita menderita suatu malapetaka atau jatuh ke dalam dosa. Akan segera muncul pernyataan begini, Tuhan seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Atau pernyataan lain, Tuhan salah besar karena telah membuat saya seperti ini. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Bapak Ibu saudara-saudariku, semua kesengsaraan dunia dan kejahatan yang mengelilingi kita berakar pada dosa. Dan entah itu disebabkan oleh diri sendiri atau berasal dari tangan orang lain. Maka jangan pernah dikatakan bahwa itu adalah kesalahan Tuhan, bahwa kita telah menjadi berdosa. Atau bahwa kita dicobai oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik selamanya dan tidak berubah. Dan dia tidak dapat dicobai oleh kejahatan. Dan Tuhan juga tidak mau mencobai siapapun untuk berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan adalah pencipta dari semua yang baik dan sumber dari setiap hal yang baik dan sempurna di dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa dari segala terang. Dia bukan hanya pencipta matahari, pencipta bintang yang tinggi, tetapi dia adalah mata air dari semua cahaya-cahaya spiritual dan sumber mata air dari semua kebijaksanaan dan kebaikan serta anugerah. Sementara sebaliknya, iblis adalah bapa dari kegelapan yang menyalakan segala macam kejahatan terhadap kita dan menghasut setiap jenis penipuan, pencobaan, kejahatan, dan dosa. Saudara-saudariku,
Kitab suci memberikan perbedaan yang jelas antara pencobaan atau trials dan godaan atau temptation. Tuhan menggunakan pencobaan untuk keuntungan kita dan untuk mengajar kita akan kebenaran yang penting yang memungkinkan kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Dia. Dan Tuhan menggunakan pencobaan untuk keuntungan kekal bagi kita. Saudara-saudariku, sementara si iblis mengirimkan godaan untuk menyakiti kita dan menghalangi kita di dalam pertumbuhan rohani kita sendiri, orang Kristen seharusnya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah mencobai mereka. Karena semua pencobaan muncul dari dosa dan iblis yang dirancang untuk menarik kita jauh dari jalan kebenaran yang saleh, dari jalan kebenaran Tuhan itu sendiri. Apakah itu nafsu daging dari dalam atau dari diri kita sendiri, atau dari iming-iming dunia luar, semua itu berakar didasarkan pada dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyerah pada pencobaan, kita berdosa. Jika kita menolak pencobaan, kita tidak berbuat dosa. Dan Allah selalu mengubah pencobaan yang membawa kita ke dalam dosa itu menjadi pencobaan yang berarti demi kebaikan, yang dengan murah hati Dia kerjakan bersama untuk keuntungan kekal bagi kita dan untuk kemuliaan kekal bagi Tuhan itu sendiri. Saudara-saudariku, kita yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus Yesus adalah anak-anak Allah dan memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup saleh di dalam Tuhan. Kita harus dengan benar mengenali bahwa Allah terang dan bahwa di dalam Dia tidak ada kegelapan dan tidak ada kekelaman sama sekali. Kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap yang memaksa kita untuk mengeluh atas pencobaan yang datang bertubi-tubi yang menimpa kita. Dan kita juga jangan sampai tergoda untuk menyimpang dari jalan ilahi yang menuntun kepada hidup yang terang di dalam Tuhan kita sendiri. Saudara-saudariku, sebaliknya kita harus mempertimbangkan bahwa cobaan dan penderitaan yang kita lalui tidak layak untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri di dalam diri kita. Dengan demikian, hendaklah kita tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa yang terus-menerus, pujian yang berkelanjutan, dan hati yang bersyukur atas semua kebaikan dan anugerahnya terhadap kita. Serta kita harus memelihara diri kita sendiri dengan firman kebenaran yang hidup yang bersumber daripada Allah. Dan hendaknya kita berjalan sebagai anak-anak terang. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 785 ayat yang kedua.
Marilah kita berdoa. Engkau ya Allah Bapa kami, sumber segala terang kehidupan. Terang yang mulia telah lahir daripada Tuhan, menyinari kami dan menerangi segala hidup kami. Sehingga tidak ada kegelapan yang bisa merasuki kami ketika terang-Mu telah melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Bahkan ketika hari ini Bapa kami bangkit dari tempat tidur kami dan untuk melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini, Engkau telah terlebih dahulu menuntun kami melalui terang firman-Mu, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, bahkan tidak jatuh ke dalam godaan-godaan yang lahir dari dunia ini, yang dikerjakan oleh si iblis untuk merusak iman kepercayaan kami di dalam Engkau. Tuhan, ketika kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan dan godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kami ke dalam dosa. Namun damai sejahtera yang daripada-Mu dan kasih karunia yang dari kemuliaan-Mu kiranya menyertai kami di sepanjang hari-hari kami, bahkan dalam setiap apapun yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sampai kami kembali di dalam doa dan persekutuan kehadirat-Mu untuk kembali memohon segala pengudusan dan segala bekal baru melalui pengajaran dan tuntunan tangan-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.